Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Jumpa lagi bersama Ban Baji Channel. Dan kali ini saya lagi sama adik saya Sunjahe. Nah ini jadi di video kali ini saya mau cerita-cerita tentang perjalanan saya sama adik saya ya cuy. Kenapa saya ngajak adik saya ini suruh berangkat ke Korea. Jadi dulu nih sebelum saya ke Korea itu kan saya kerja di Indonesia, kerja di perusahaan juga di pabrik sama. Jadi selama saya kerja di Indonesia itu saya selalu dekat sama adik saya cuy. Saya kerja di Jakarta, adik saya juga di Jakarta. Jadi kalau adik saya kerja di Jakarta, saya ngikut pengen kerja di sana juga. Jadi saya sudah berangkat ke Korea ya. Sekarang saya sudah berangkat ke Korea. Kan pertama kali kan saya dulu berangkat ke Korea. Terus saya pikir biar saya nggak kesepian cuy. Sebenarnya saya biar nggak kesepian. Jadi saya nyuruh adik saya tuh udah ikut aja, ikut proses ke Korea biar bisa ada temennya gitu loh. Maksudnya kan kalau sama adik, deket sama adik walaupun di negara orang kan bisa ya, kalau kangen sama keluarga ya buat intinya buat ngobatin rasa kangen buat keluarga. Sebelum adik saya yang ini tuh adik saya yang nomor 3, si Jono nomor berapa? Nomor 4. Adik saya yang nomor 4, tadinya dia duluan yang ikut. Cuman yang nomor 4 itu masih ragu-ragunya karena ya dia lagi kerja juga sih, lagi kerja di rumah makan. Nah itu si Sunjai itu sebelum berangkat ke sini tuh jadi satpam, jadi security di pabrik apa ya, sepatu. Dia di pabrik sepatu di dekat rumah di daerah Brebes juga. Nah terus si adik saya itu yang nomor 4 itu udah ikut sekolah dulu, udah ikut proses belajar bahasa Korea, tapi dia mundur. Nah pas dia mundur mundur alon-alon katanya, dia mundur karena ya mikir biayanya gitu, takutnya dia kepikiran biayanya mahal gitu. Nah terus dia mundur, ya udahlah digantiin sama si Sunjahe ini cuy. Ya saya nyuruh sama dia ya intinya biar saya deket aja sama keluarga, biar bisa ngobatin rasa kangen. Soalnya biasa kerja bareng gitu loh, saya kerja di Cikarang, terus si Sunjahe juga kerja di Cikarang juga. Terus dia di Sunter di pabrik mobil, saya kerja di Sunter juga. Ya intinya biar enak aja, biar deket sama adik gitu loh. Ya walaupun udah gede kayak gini juga ya namanya adik ya, saya nganggapnya ya sama sih kayak waktu kita masih kecil aja. Sering tukaran, sering cakar-cakaran sering gelut-gelutan. Tapi sekarang kan harus bisa, udah pada dewasa, udah pada ngerti, harus bisa memikir yang lebih baik. Nah akhirnya si Sunjae ini saya suruh kesini. Tadinya sih saya nggak memaksakan ya intinya sih biar dia bisa mandiri buat masa depannya. Nah saya nyuruh, kamu mau kerja di mana, mau kerja di Jepang atau mau kerja di Korea silakan, saya nggak memaksakan untuk memilih kerja di mana. Intinya dia kan laki-laki lah, biar dia punya penghasilan buat masa depannya, buat nanti keluarganya. Kan pasti dia punya cita-cita atau keinginan untuk berkeluarga sendiri. Terus juga kan untuk masa depannya lah, biar punya usaha, biar mandiri. Nah kalau bisa mandiri kan bisa ngebantu saudara-saudara yang lainnya, kayak adenya yang sekarang masih di rumah juga katanya pengen kesini lagi, pengen nyari buat masa depannya lagi lah. Makanya saya selalu mendukung buat adik-adik saya untuk bisa menjadi seorang yang lebih baik. Terus saya yang sebagai kakaknya juga harus bisa memberikan masukan, memberikan motivasi buat adik-adik saya biar mereka juga bisa mandiri gitu loh cuy. Ya itulah alasannya kenapa saya ya mungkin memaksanya karena saya biar deket aja sama adik saya ini. Jadinya kan dulu nih kalau di rumah, waktu di rumah, kalau kita kan hobi kita kan sama main badminton. Biasanya kalau
kita main badminton itu kita pergi bertiga kayak Upin Ipin lah kayak gitu bareng-bareng. Dan sekarang udah ya makin dewasa, pola pikir kita juga harus lebih dewasa lagi, harus dirubah untuk bisa mandiri, untuk bisa ya mensukseskan diri kita, untuk bisa membantu nantinya, bisa membantu orang lain juga, seperti itulah cuy. Nah itu jadi salah satu alasan saya kenapa saya juga menyuruh adik saya untuk bisa mandiri, untuk bisa berangkat ke sini. Terus alhamdulillah dia itu proses tahun berapa dong ujian? 2012 ya. Mulai belajarnya bulan Maret. Jadi dia itu belajar bulan Maret. Maret apa April? Yang awal akhir Maret April. Sekitar bulan April lah dia ikut belajar karena menggantikan si Kim Jon Kai, si Jono. Adik saya itu namanya Kim Jon Kai. Dia tadinya kan dia dulu, soalnya kan dia tadinya kerja di rumah makan, kalau dia jadi security, kata dia kan nanti aja lah kalau udah 1 tahun jadi security. Nah tadinya saya nyuruh sekalian aja nggak apa-apa dua-duanya, tapi adik saya mikir kasihan mas, nanti uangnya kan buat biaya banyak banget keluarnya. Kalau saya sih mikirnya nggak apa-apa, soalnya saya juga nyuruh kalian nggak apa-apa, kalian mau usaha apa mau ke Korea silakan. Nah kalau mau usaha insya Allah saya kasih modalnya. Nah misalkan saya kasih 1 juta apa 500.000, ini saya kasih segitu, kamu bisa jadiin ini, uang ini bisa diolah biar jadi kamu bisa usaha apa biar bisa menghasilkan kayak gitu kan. Nah alhamdulillahnya ini adik saya si Sun Jae ini ikut proses dari April terus sekolah sampai ujiannya tahun berapa? Desember, Juli. Ujiannya Juli. Dia belajar April 2018, terus ujiannya Juli 2018. Mangkatnya orang usah ngalas ya? Oh iya. Jadi berangkatnya tuh April 2019. Berarti nunggu berapa bulan? Juni wis lulus Juni kelulusannya September. Berarti dia lulus bulan September, Oktober, November, Desember, Februari, Maret, April. Berarti mulai subuh. Oh, gue processing pertama kan, sing proses tahap pertama sing lulus. Tahap pertama kan Juli. Oh Juli. Nunggu nanti tes tahap keduanya Oktober pas ulang tahun libur. Oh. Lulus ya? Lulusannya kayak November. Oh iya. Ya alhamdulillah lah. Jadi dia alhamdulillah prosesnya juga pas waktu 2018 itu nilai kelulusannya itu tinggi banget, termasuk tinggi banget, harus minimal salah 3 ya? Iya, pas-pasan. Minimal salah 3 coy, itu harus minimal salah 3. Nah dia pas banget, dia salah 3. Nah terus alhamdulillah prosesnya tuh cepet, bisa cepet berangkat. Ini saya mau ajak ngobrol soalnya dia pemalu juga cuy. Nanti malah dia isin. Nah kalau yang mau kenalan kalian bisa itu add Facebooknya, namanya Sun Jae. Udah banyak yang nge-add ya. Wah no, akeh malah pindah ini nyong kabeh. Nah jadi ya seperti itulah cuy alasannya saya kenapa saya ya pengen ngebantu adik saya juga pengen bisa sukses bareng sama keluarga saya sendiri juga pengen sukses, pengen punya keinginan cita-cita, pengen punya usaha sendiri nanti di Indonesia. Terus adik saya juga harus saya tuntun biar mandiri, biar dia juga punya tujuan hidupnya buat apa. Makanya selama di Korea ini juga saya pengen tak tuntun biar dia nggak salah buat mengolah keuangannya itu loh cuy. Soalnya kan kalau misalkan di sini salah mengolah keuangannya itu nanti ya uangnya jadi sia-sia, nanti hilang habis gitu loh. Nah terus semoga itu adik saya yang satunya lagi mau ujian juga semoga bisa lulus biar bisa buat nyari buat masa depannya lah.
Nanti kalau kita udah pulang di Indonesia, kita bisa punya keinginan untuk membuka usaha bareng, atau kita punya usaha saling bisa tolong menolong, maksudnya kan bisa ngebantu lagi. Ya namanya keluarga harus bisa rukun, apalagi kita kakak adik ya, kita bisa membahagiakan orang tua kita. Itu semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik selama di Korea ini dan bisa sukses membawa hasil yang kita dapatkan dari Korea dan bisa sukses juga di Indonesia gitu ya cuy. Dan pokoknya buat teman-teman ya, selama di Korea ini kalian ya jangan terlalu itulah terbawa sama gaya hidup di Korea. Kalian juga harus ingat kalau kalian punya tujuan, kalau nanti sudah di Indonesia kalian mau apa, kalian mau usaha apa. Kalau kita terus di Korea terus sih mungkin enak, maksudnya ya kita per bulan bisa dapat penghasilan, tapi kan nggak selamanya kita bakalan di Korea terus ya cuy. Ya jadi seperti itu cuy. Itu perjalanan saya, perjalanan adik saya, kenapa saya itu menyuruh adik saya untuk bisa berangkat ke sini, untuk bisa mendapatkan penghasilan, untuk bisa masa depannya lebih baik. Pokoknya intinya buat masa depannya itu menjadi lebih baik lah. Ya kalian tahu sendiri kan ya, kalau di Indonesia itu susah banget lah. Susah bangetnya dalam artian itu kita mau cari pekerjaan itu ya Allah, susah banget cuy. Saya itu umur 25 aja nyari pekerjaan itu susah minta ampun. Nah, kamu umur berapa tahun terakhir ya kerja ning satpam? Dia umur 23 aja udah susah nyari kerjaan. Dalam artian susahnya itu ya di Indonesia itu susahnya ya kayak gitu. Kayak perusahaan itu nyarinya yang fresh graduate ya, yang baru lulus. Terus kita yang nasibnya udah umurnya udah menginjak 23, 24, 25. Itu susah banget. Saya malah pernah kejebak bayar itu lewat calo. Bayar 2 juta. Terus masuknya ke pabrik abal-abal lah. Yakin. Pokoknya susah banget lah. Nah, terus kan dia terakhir di pabrik satpam. Jadi satpam maksudnya. Jadi satpam di pabrik sepatu. Nah, terus saya pikir-pikir kalau dia di pabrik itu terus, itu kan gajiannya berapa dong? 1 UMR ya? Tapi ana lembure kok mono. UMR kan pira? UMR 14. 14. Dulu waktu pas tahun 2017 apa 18? 2018 UMR di Brebes itu sekitar ya 1,5 lah, 1.500.000. Nah, saya tahu sendiri kan, dia waktu kerja di Jakarta di pabrik mobil itu dia bisa dapat 5 juta lah. Nah, saya tahu dia kan ya anaknya suka jajan. Terus kalau dapatnya 1,5 juta, apalagi dia di rumah tuh pelihara burung, pelihara ayam. Saya pikir ini nggak bakalan bisa jadi kalau misalkan seperti itu terus. Harus punya pikiran yang lebih baik, lebih berkembang lah pokoknya. Makanya saya juga sedikit memaksakan biar dia tuh pikirannya lebih maju, lebih dewasa untuk masa depannya sendiri. Kalau dia kerja di security itu terus jadi security, ya gimana buat nanti mikirin buat nikah, buat keluarganya kayak gitu loh. Ya makanya itulah yang saya pikirkan, biar adik saya juga bisa bareng-bareng sukses lah, intinya bareng-bareng sukses. Biar kakaknya bisa sukses, adiknya sukses, saudara-saudaranya sukses. Dan alhamdulillah dengan saya yang pertama kali bisa berangkat ke sini, terus saya bisa ngangkat adik saya ke sini, bisa memberangkatkan adik saya ke sini, dan di rumah juga adik saya bisa sekolah lagi. Semoga kita bisa sukses bareng, bisa nyenengin orang tua kita. Ya pokoknya itu harapan kita lah sebagai seorang anak juga, untuk bisa membahagiakan
orang-orang yang kita sayangi. Itulah perjalanan saya sama adik saya, kenapa saya berangkat ke Korea. Ya semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi untuk bisa mencari jati diri kalian, untuk bisa mendapatkan kesuksesan untuk masa depan kalian sendiri. Oke, mungkin segitu saja ya cuy video kali ini. Ini saya mau sahur. Ini lagi di halaman sini nih, di halaman dekat rumah. Kita lagi nunggu sahur sambil nongkrong berdua. Ini adik saya nih, Sunjae. Gak tahu adik saya apa bukan, soalnya mukanya beda. Gak tahu lah, soalnya kita mukanya beda-beda semua. Nanti kita kalau bertiga ada lagi adik saya kesini, kita beda semuanya mukanya. Satu keluarga tapi beda-beda, nggak tahu nyebrolnya gimana. Ya udah cuy, mungkin segitu saja video kali ini. Mungkin sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih udah menonton video saya, dan jangan lupa subscribe juga channel saya, Bon Baji Channel. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sahur yang banyak.